Anjing, Thomas bekerja di perusahaan Jepang. Coba kasih lihat Tom. Bahasa Jepang Tom anjing. Fucking shit, Lumajang nih bahasanya apa tuh? Ngerti apa tuh? Mana? Nih. Ini. Kehi Report. Gehi report apa tuh? Kehi. Kehi report apa tuh? Laporan keuangan. Anjing. Dikit-dikit paham lah gua. Ngeri juga loh. Apa? Harus aja. Kita kan budak Jepang. Wibu loh. Jangan. Kita kan kerjasama sama Jepang. Kalau gue bilang budak Jepang cut ya. Hah? Kenapa emang? Ini nggak enak lah ini. Kita bahul nonton. Wibu gimana wibu? Lu wibu ya? Enggak lah. Gue liat jenggot lu udah kayak wibu lu. Enggak lah ini mah keren aja kalau di pabrik. 12. Hah? Cukur rambut. Tor rambut. Bisa bentar, gua ambil air dulu. Ayo deket nggak? Udah malam anjing. Kan obrolan malam gitu ya. Lihat nggak yang itu? Yang mas-mas yang benerin motor. Mak lu nggak ribut. Anjing. Itu lucu sih. Itu lucu. Kacang disco nggak tapi? Nih anak celeduk nih. Kacang disco nggak? Ini gimana? Ini sebenarnya dari siapa? Oh iya. Oh bukan, makanya nggak mungkin lo beli gini-ginian tuh nggak mungkin. Gue beli berair gitu dah. Gara-gara kapalan. Udah mulai ya? Udah anjing. Gimana tong kehidupan tong? Gini aja gue jadi sekarang jiwa gue pabrik parah ini factory. Hah? Jadi schedule gue on tomorrow Asik. go to factory. Nih. Gimana tong merasa kerja di perusahaan Jepang ya perusahaan? Atau ya so far so good lah. So far so good ya. Jadi kerjaan lo tuh ngapain tong? Kan kemarin kita udah bahas tuh sebenarnya, Iya. tapi kurang jelas nih. Kalau kita sudah bertemu lagi, coba lo jelasin tong kira-kira tong. Ya sebenarnya gue kemarin itu di video itu gue masuk penjara ya. Nggak, jadi gue kerja sekarang di salah satu perusahaan Jepang. Jadi perusahaan gue ini bayar di Indonesia lah. Oh, oke. Terus di Malang kehidupan gimana tuh? Gue denger makanan tadi lu cerita-cerita tuh sate murah banget ya. Anjing sate 17.000 pakai nasi anjing. Kalau bagi di sini murah sih, 17.000 anjing. Nasi segede gaban dah. 10 tusuk 12.000 nggak pakai nasi ya? 12.000 nggak pakai nasi. Anjir. Sama di Malang, kalau orang nyebut arah nggak pernah arah sana pasti arah utara, arah barat. Oh iya. Gue gak tahu ya ini. Iya kayak soalnya ini mirip-mirip kayak Jogja. Iya gue. Mirip-mirip kayak Jogja soalnya kan apa namanya ada ring road terus kayak Arab ini langsung bilang gini Magelang. Di situ enggak, gue Magelang. nanya ATM, Mas ATM di mana ya? Utara. Utara mana Mas? Utara katanya. Alah lu utara anjing. Terus gimana? Apa namanya? Kan perusahaan Jepang nih, perusahaan Jepang. Lu vlog lu serius gini ada ya? Sebenarnya nyantai aja sih, tapi kan mungkin kita ngobrolnya yang Emang gak ada ya barbershop malam ya? anjing gak jelas banget. Iya, balik lagi tadi kemana? Bangsat lu. Kan gak apa-apa, kan bisa lu cut anjing. Males gue aja masalahnya. Ini pasti gue udah nih kayak gini nih. Ini dia. Makanya nanti lu kalau ngomongin atasan lu gak gue cut mampus. Janganlah. Janganlah. Gue masih probation anjing. Apa tadi namanya? Kan perusahaan Jepang nih. Perusahaan Jepang kan terkenal dengan Rodi katanya. Gimana tuh Tom? Menurut lu Tom? Rodi nggak? Menurut lu? Sejauh ini belum, gimana ya bilangnya ya? Mungkin sebenarnya pandangan gue sih di kerjaan itu ya tergantung temen sih. Kalau teman lu enak ya nggak kerasa. Tapi kalau nggak enak ya kerasa Rodinya. Kebetulan gimana tuh rekan lu oke nggak? Gimana Tom? Ya gitulah, namanya anak baru gue kan. Gue anak baru ya pasti dididik cukup keras. Oh, nice. Tapi ya mungkin tuh buat pelajaran gue lah, biar gampang paham ke depannya. Jadi si Thomas ini ya dari dulu tuh emang orangnya paling let it flow anjing. Beneran dah.
Orang paling edit flow anjing. Bawa arus kemana udah di ini aja deh. Nah, harus begitu aja. Harus begitu ya. Bener Harus sih begitu emang. Emang seiring perjalannya waktu. Gue share interview gue. Hah? Interview gue gimana? Gimana? Share interview. Oh ya interview. Anjing nih interview bangsat anjing. Perusahaan Jepang. Coba Tom, gimana Tom? Lu daftarnya pertama gimana? Jadi sebelumnya itu kerjaan gue PNS lah. Pagi nunggu sore. Pagi nunggu sore. Dan tanggal berapa gue lupa pokoknya. Udah siang. Terus gue ngeliat notif di grup kelas pokoknya. Salah satu teman gue namanya Miss Bahul. Mas Misbahul. Thank you nih buat Mas Misbah. Nge-share kerjaannya di grup kelas. Gue akhirnya karena itu hari terakhir kalau nggak salah. Ya udah gue daftar aja, masukin. Pokoknya hari itu entah kenapa gue pengen apply kerjaan aja. Yang gue apply itu ini Toyotex sama satu Shopee apa gitu. Jadi gue ya udah gue masukin, nggak tahu berapa lama, seminggu kalau nggak salah. Seminggu ada panggilan disuruh. Awalnya di chat gue Dok. Apa tuh? Dia tanya apa namanya, domisili di mana ya? Di Bogor. Oh nggak di Jatim ya katanya. Enggak. Udah panjang-panjang gue udah berharap akhirnya ada panggilan interview. Ujung-ujungnya nanya, maaf konfirmasi ini dengan Fabiano Ronaldo ya? Bukan lu. Anjing kan gue nih. Terus gue bilang aja, maaf bu ini dengan Thomas gitu. Akhirnya singkat cerita gue interview lah pokoknya. Sampai interview. Dan di interview cuman waktu gue baru datang. Gue baru duduk. Jaket belum lepas. Ini masih kering. Langsung ditanya, udah pernah kerja? Sudah pak. Dan by the way yang interview gue 2 orang, satu orang Indonesia, satu orang Jepang gitu. Tapi orang Jepangnya udah lumayan lah bahasa Indonesia. Sudah pernah kerja? Sudah gitu. Kerja di mana aja? Gue sebutin kerja gue di mana aja. Padahal sebelumnya gue udah nyiapin, karena gue nggak pernah wawancara lagi. Gue udah nyiapin cara perkenalan diri, kelebihan kekurangan, terus apa lagi ya, visi misi 5 tahun ke depan. Gue udah nyiapin semua. Akhirnya cuma ditanya pernah kerja berapa lama, siap nggak itu kerja lama-lama gitu di kota lain. Ya sebagai PNS pagi nunggu sore ya pasti siap. Pasti siap bu, saya ini gini. Akhirnya nggak berapa lama, sekitar seminggu apa 2 minggu gitu, akhirnya udah langsung terima. Nggak ada, cuma 1 tahap. langsung gue juga langsung di chat, Thomas Yorgi apakah bersedia bergabung dengan kami? Siap, bersedia. Langsung ya. Akhirnya langsung Jumatnya tanda tangan kontrak. Senin langsung berangkat gue ke Malang. Anjing kayak gitu doang ya. Makanya gue di pikiran gue soalnya interview itu ada berapa tahap kan, biasanya kan HRD, user, psikotes dulu ya. Psikotes, HRD, user, medical check up, baru offering letter. Gue cuma 1 ini. 1 dan udah cakup semuanya. Pokoknya ditanya dah, pernah sakit berat? Enggak pernah. Udah ditanya semua, dah langsung keterima. Terus kan apa namanya? Ini kan kerjaan lu pas banget deh, sesuai sama jurusan anjir. Teknologi hasil hutan gitu. Benar. Dan kerjaan lu nama posisi lu apa sih? Inspektor atau itulah ya. Kalau gampang orang quality control lah. Quality control ya. Nah, itu lu apa namanya? Kira-kira banyak yang relate gak sama kuliah lu selama ini? Kalau relate sih ada beberapa nama di pabrik ada yang gue kenal, tapi ada juga yang baru gitu. Soalnya tiap pabrik pasti penamaan terhadap barang-barang pasti beda-beda gitu. Misalnya di kuliah kita belajar namanya ini, bisa aja di pabrik dengan barang yang sama namanya beda gitu. Oh iya, tapi sebenarnya sama aja ya. Tapi sebenarnya sama aja gitu. Dan sebenarnya yang karena baru pertama masuk pabrik, yang harus cepet dipelajari sih flow kerjaannya gimana sih. Kalau udah dapat flow-nya gimana pasti udah enak ke depannya sama teman kerja. Terus lu apa namanya? Kan apa ya namanya? Tapi rambut gue udah panjang Dok.
Bangsat, gue lupa lagi mau apaan aja. Apaan? Emang gak cocok gue jadi interviewer ya? Bukan interviewer ya? Oh ini kayak itu ya, Soleh-Solihun ya? Sorry gini ya? Iya nih, 2 jam ngomong gini. Iya pakai HP lagi bangke. Pakai HP ya. Terus lu, kalau menurut lu gini. Di perusahaan lo ini menurut lu jenjang karir gimana? Jenjang karir? Kalau jujur di perusahaan gue buat jenjang karir sih nggak ada gitu, karena ya kerjaan gue ya gitu-gitu aja buat kedepannya. Jujur kalau buat jenjang karir sih nggak ada, dan perusahaan juga nggak membatasi kalau kita misalnya mau kemana gitu, berkembang yang lebih baik, perusahaan juga mendukung, nggak melarang juga. Jadi terserah lu mau tetap di sini atau mau ke yang lain ya. Tapi memungkinkan nggak lu datang anjing? Bentar. Lu memungkinkan nggak lu ke Jepang, terus lu langsung ke Jepangnya gitu kerja, misalkan di quality control sananya gitu, kayak gitu, bagian pabriknya. Kalau sejauh ini sih senior gua nih, yang udah kira-kira udah 7 tahun, udah 8 tahun di Toyotex-nya, info yang gue dapat sih belum pernah ada yang ke Jepang. Soalnya di Jepang itu cuman buat produksi kayu bahan di Indonesia, diproduksi di sana. Paling kalau sebagai gue inspektor, paling jauh ke Malaysia gitu. Karena gue sebagai buyernya cuma di Jawa, sekitaran Jawa Timur sama Malaysia gitu. Sama yang Malaysia itu ya? Iya benar. Menarik. Anjing, basi banget ya pertanyaan gue ya. Lo harus belajar nih interviewer yang. Iya. Tapi rambut gue panjang. Soalnya tadi sebenarnya off cam banyak banget sih obrolan menarik. Tapi nggak bisa masuk ke sini gitu kan. Jangan dah anjing. Itu terlalu. Padahal gak ada yang nonton juga anjing. Ya tahu. Gak ada yang tahu ya di masa depan anjing. Iya, di masa depan anjing. Di masa depan di scroll. Iya, jangan dah. Iya. Anjing udah 11 menit bangsat. Dikat-kat lah, ngapain masuk semuanya ini? Iya. Jadi ya itu sih. Tapi terus ini sih lebih ke kehidupan di Malang. Menurut lu gimana? Kehidupan di Malang tuh kayak maksud gua nggak cuman soal yang tadi yang murah-murah gitu ya. Lu nyaman nggak? Kayak kan lu pedesaan bukan sih jatuhnya? Nggak pedesaan sih, kabupaten lah. Apa ya bilangnya? Masih rame-rame. Oh masih rame. Tapi lu menurut lu itu dunia lu nggak? Kan kayak gue nih, gue jujur aja nih, gue beberapa kali memang gue suka alam segala macam gitu, gue suka konsep pedesaan dan lain-lain. Tapi ketika di sana untuk tinggal kayak lama sebulan atau kayak gimana, gue kangen cuy. Rasa udara Jakarta, rasa hiruk pikuk, rasa orang yang ambisius di Jakarta tuh gue suka banget. Paham sih gue. Nah itu masuk gak sih hidup di Malang tuh ke kabupaten itu? Tapi menurut gue ya nggak ada kepikiran ke sana ya. Soalnya gue kerja Senin sampai Sabtu full. Itu gue kerja pagi pulang sore, nyampe kosan udah capek aja. Nyampe kosan udah capek, lanjut buat laporan sampai malamnya. Jadi ya nggak kepikiran buat jalan-jalan, ya paling bisa jalan-jalan hari Minggu gitu. Jadi kepikiran jalan-jalan nggak ada sih kepikiran. Yang penting ya laporan aja udah. Terus lu untuk ke Bali itu ngapain? Apa? Ke Bali. Itu iseng aja iseng. Ke Bali anjing. Si bangsat ke Bali anjing. Ke Bali kagak lu foto-foto enggak? Kagak anjing. Bali lu. Jadi gitulah kehidupan, bro. Iya. Gila, gue gak nyangka ya anjing. Roda kehidupan gak ada yang tahu dah. Kehidupan tiba-tiba dari kuliah, tiba-tiba kerja. Iya. Padahal gue dulu di kuliah gak aktif deh. Kerja gue anjing pabrik anjing. Pabrik ya, tapi masuk ya? Hah? Masuk lo ya jurusan. Enak sih buat kerjaan gue, enjoy anjing. Enjoy ya. Iya.